Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran. Kali ini bidang studi bahasa Indonesia merupakan materi yang terakhir. Bu Guru berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya anak-anak senantiasa dalam keadaan tetap semangat. Awali dengan berdoa dan jangan lupa kalian presensi di kelas masing-masing. Anak-anakku yang kami sayangi, kali ini materi yang terakhir sampai pada kalian harus mempraktekkan. Kalian harus menunjukkan hasil dari apa yang anak-anak pelajari sebelumnya. Kalau kemarin Bapak dan Ibu Guru sudah menyampaikan materi tentang teks prosedur, yaitu berkaitan dengan identifikasi, ciri-ciri, kemudian struktur, kaidah kebahasaan. Nah, dari materi-materi ini akan kita terapkan untuk anak-anak bisa menulis dan memperagakan teks prosedur. Ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan, bahwa ketika nanti anak-anak menulis teks prosedur, ada beberapa bagian yang wajib ada di dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu judul. Judul harus sesuai dengan tujuan yang akan anak-anak capai. Misalnya, judul dari teks prosedur membuat kerajinan tangan dari pita sulam. Sekali lagi, membuat kerajinan dari pita sulam. Yang kedua, tujuan. Maka ketika tadi anak-anak membuat judul, membuat kerajinan tangan dari pita sulam, maka tujuannya sama dengan judulnya, yaitu menjelaskan cara membuat kerajinan dari pita sulam atau menuntun orang untuk bisa membuat kerajinan tangan dari pita sulam. Kemudian unsur yang ketiga adalah alat dan bahan. Pada alat, anak-anak harus menuliskan secara rinci. Demikian juga pada bahan. Misalnya, alat membutuhkan tali berapa meter. Membutuhkan misalnya jarum berapa buah, ukuran berapa, dan seterusnya. Kemudian misalnya tadi bahan pita sulam, jenis yang apa? Kain biasa, kain satin, atau yang lainnya. Kemudian juga ukurannya. Ukuran pita sulam yang dibutuhkan berapa? Misalnya lebar 2 cm, lebar 1 cm, dan seterusnya. Demikian juga ketika anak-anak akan membuat makanan atau menyajikan hasil karya yang berupa masakan. Bahan ditulis, misalnya 1 telur berapa buah, 2 terigu berapa on, 3 cincangan daging berapa on, dan seterusnya. Jadi harus lengkap pada alat dan bahan. Kemudian yang keempat yang harus ada adalah langkah-langkah atau urutan kerja. Langkah-langkah di sini harus ditulis secara rinci, kemudian bahasanya harus singkat, mudah dipahami, kemudian juga urut. Ingat, langkah-langkah semua menggunakan kalimat perintah. Misalnya, siapkan 3 meter pita sulam dengan warna berbeda. Sediakan bahan-bahan sebagai berikut. Potong masing-masing bahan dengan ukuran 0,5 cm dalam bentuk dadu atau yang lainnya. Sehingga
Siapapun yang belum pernah membuat, dengan membaca langkah-langkah ini akan bisa melakukan apa yang diharapkan untuk bisa dihasilkan dalam teks struktur tadi. Kemudian yang kelima, biasanya disertakan hasil. Misalnya, masakan siap dihidangkan, makanan siap disantap, kemudian sulam pita bisa digunakan, dan seterusnya. Itu yang berupa hasil. Anak-anak, yang berikutnya silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Ada sebuah video yang nanti anak-anak harus menuliskan langkah-langkah, kemudian rincian alat bahan, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan, dengan botol ini apa yang anak-anak bisa tuliskan untuk botol ini. Contoh, siapkan sebuah botol X yang berukuran titik-titik dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya apa? Sampai nanti selesai video ini berupa langkah-langkah atau cara membuat kerajinan tangan dari bahan botol bekas. Ya, sekali lagi anak-anak, ketika nanti anak-anak menuliskan teks prosedur dari gambar ini, jangan lupa diawali dengan menuliskan tujuan. Kemudian di bawahnya ada langkah alat dan bahan. Sebutkan secara lengkap alat yang dibutuhkan apa, kemudian bahan yang dibutuhkan apa, lengkap dengan jenis serta ukurannya, bahkan sampai dengan jumlahnya. Untuk pernik-pernik yang jumlahnya banyak, nanti anak-anak tidak perlu menyebutkan secara tepat. Misalnya, siapkan panel berwarna biru dalam bentuk lingkaran dengan jumlah yang banyak. Jadi tidak perlu disebutkan 10, 20, karena nanti sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak akan gunakan untuk menghias kotak pensil tersebut.
Ya, hiasan yang ditempelkan dalam kotak pensil yang ada dalam tayangan tadi sudah mendekati bentuk yang sesungguhnya. Anak-anak nanti bisa menyebutkan kira-kira hiasan yang ada di dalam kotak pensil tersebut berupa hewan apa. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi. Bagian itu cukup anak-anak tuliskan nanti pada bagian hasil dari teks prosedur. Misalnya kotak pensil dengan motif bla 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 siap digunakan. Ya, itulah tadi langkah-langkah atau urutan membuat kotak pensil dari botol bekas. Kami tunggu teks prosedurnya yang anak-anak buat, kemudian diteruskan dengan tugas yang berikutnya. Demikian materi kita pada kali ini. Selamat mencoba. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dan kita berharap mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kita dapat bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jika nanti di dalam mengerjakan tugas materi yang terakhir ini ada ketidakfahaman atau anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa menghubungi Bapak atau Ibu guru pengampu bahasa Indonesia di kelasnya masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.